hari-hari ini banyak di antara kita itu hidup dalam kondisi sulit, hidup dalam kondisi susah. Banyak di antara kita yang bermasalah dalam kehidupannya, mulai dari ekonominya, mulai dari keluarga, mulai dari rencana yang gagal, mulai dari planning yang harus dibatalkan, sampai kondisi kesehatan menurun drastis, dan bahkan banyak di antara kita yang kehilangan orang-orang terdekatnya atau sosok-sosok yang ia cintainya atau ia cintai, sehingga kondisi menjadi berjalan tidak menentu. Hari-hari menjadi sangat-sangat sulit dan rumit. Ia bingung mau melakukan hal apa pada hari-hari ini. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, bagi kita yang sedang sulit, ada sebuah kebaikan yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada embun di tengah Sahara yang dipersembahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita mengajarkan beberapa doa yang bisa kita amalkan, beberapa doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan besar dari kondisi sulit yang Allah takdirkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin, agar kita memanjatkan doa-doa kita, merengek kepada Allah, mengemis kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 42, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Maka kami berikan kesulitan kepada mereka, rasa sakit kepada mereka, musibah kepada mereka. Apa tujuan itu semua? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarruk kepada Allah, agar mereka merendah kepada Rabbul Alamin, agar mereka sujud, agar mereka ruku, agar mereka memanjatkan Rabbik firli, wahai Rabbku maafkan aku, wahai Rabbku ampunilah dosaku, agar lisan ini mengucapkan ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku, karena ia tahu tidak ada penolong dari musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka yakin bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada secerca harapan dari musibah yang Allah berikan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surat At-Taubah 118. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, kita harus memperbanyak doa di hari-hari ini. Kita harus memperbanyak doa di saat-saat ini. Karena inilah yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala kepiluan yang ada dalam kehidupan kita. Justru jangan sampai kita berkeluh kesah kepada makhluk. Kita meminta kepada manusia. Akhirnya kita turunkan marwah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harus kita lakukan adalah bergantung kepadanya, dan simbol bergantung kepadanya adalah meminta kepada Rabbul Alamin. Dan Allah sudah janjikan siapa manusia yang bisa kita pegang pada hari-hari ini, siapa manusia yang bisa menjanjikan bahwa ia akan selalu membackup kita, ia akan selalu memberikan kebutuhan yang kita butuhkan, dan ia bisa pastikan kepada kita tidak akan terkena corona, dan kita akan melewati seluruh hari-hari ini dengan mudah. Siapa manusia yang bisa janjikan itu pada kita sekarang? Bukankah semua informasi direvisi, dan direvisi? Yang bisa menjanjikan itu adalah Rabbul Alamin. Dan lucunya manusia, ia masih saja tertuju pada pihak-pihak yang tidak bisa memberikan kepastian, tidak bisa menjanjikan sesuatu apapun, dan ia melupakan Rabb-nya yang dari dulu mengatakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan, minta kepadaku aku akan kabulkan. Surat Ghafir 60. Dan Allah marah besar, dan Allah ancam kita,
Allah berfirman dalam ayat yang sama, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang merasa besar, yang merasa kuat, sehingga mereka tidak berdoa kepada diriku, mereka nggak berdoa kepada diriku, nggak ibadah kepada aku. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang merasa besar, menyombongkan diri, angkuh, sehingga tidak beribadah dan tidak berdoa kepada diriku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka dalam kondisi hina dina. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, kita yang sedang susah, usaha kita yang sedang berat, atau kita yang kemungkinan di PHK atau sudah di PHK oleh tempat kita bekerja, hendaknya memperbanyak doa sebagaimana kita berikhtiar, hendaknya memperbanyak doa sebagaimana kita berusaha, hendaknya memperbanyak doa sebagaimana kita harus keluar dari rumah dan berhadapan dengan virus itu langsung. Mintalah doa kepada Rabbul Alamin agar Allah mengurai masalah dan kesulitan kita.